طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون، أيها الزملاء، أيها الأصدقاء، أيها الأحباء، يلا حبيبي، الحمد لله في هذا النهار قد التقينا مرة أخرى معنا يعني في نهار بعد صلاة الظهر. يعني إن شاء الله بعد هذا سنسمع يعني الخطبة أو كلمات من أحد أصدقائنا فكمال عادة يعني. وثم بعد صلاة الظهر هناك بعدين أو الآن هؤلاء من الطلبة يؤدون يعني قيلولة يعني ينام حوالي دقائق بعد صلاة الظهر. هيا ننزل أولا. هؤلاء ينامون يستريحون بعد هذا أذكار ينامون ويستريحون وهذا موري. أين صديقك Paris? IP. Mazhabihi. What is your name? Kontrol. Ilamata sampai kapan? Ilamata sampai kapan? Laris. Yasir Ya'tamir melaksanakan umroh. Ama Paris Ilamata sampai kapan? Biasa sih. Dia nggak nyampe di depan. Sahih. Kayaknya. Idan annahu la yashtarik fi ada'il imtihan nisful fasal. Berarti dia nggak ikut ujian PTS. Ayo Maret. Semuanya udah mau balik ya? Barang-barang Barang-barangnya Paris. masih ya? berarti terbalik. Itunya masih ada rak. Itunya. Raknya. Insyaallah pada hadza sanasma khutbah. Ada fil haqiqah anal jadwal ada mubasyarah ba'da sholati az-zuhri. Hadza ismuhu Hasan atau Husain? Masmuka? Hasan insyaallah sayuqaddim al-hifad. Ladaihi al-hifad min ahadis ar-ramadaniyah. Hadis berapa? Hadis keempat. Tahtal maudu, temanya apa? Temanya di depannya kan ada judulnya tuh di iftar ya. Iftar atau berbuka puasa. Udah lancar belum? Ya, lancarkan dulu. Nah, maka dalika hunaka ba'du tullab alladzina wajaba alaihim atau yajibu alaihim ay yuhafizu ba'dul ahadits ar-ramadaniyah yani min kismi al-maskan yani min al-maskan labud hawalai 20 haditsan law lam yahfazu fa alaihim an yahfad li alla kaifa idza kana la yahfad la yajuz alaihi ay yarji ila baitihi qabla an yahfazu awwalan. Ya likulli au fi kulli yawm haula au ahaduhum yuqaddimu ilayya au ila ba'dil asatis al-akharin li yuqaddim min hifat al-ahadith ar-ramadaniyah.
Fal'an sananzur ma au sanasma au sanusyahid al-maqalah min ahadi asdiqaina ismuhu Dennis min fasli Tasi Albani. Hayya bina nusyahid. Syukran. Assalamualaikum. وعلى آله وصحبه أجمعين. Jemaah yang berbahagia, di bulan Ramadan ini seorang muslim yang memenuhi syarat wajib melaksanakan ibadah puasa dengan bertambahnya jumlah umat muslim Islam, tentu semakin banyak pula yang menjalankan ibadah puasa. Namun yang perlu dipertanyakan adalah apakah setiap orang yang menjalankan ibadah puasa akan diterima Allah, atau sebaliknya ibadah puasa menjadi sia-sia di sisi Allah. Bagaimana disinyalir Rasulullah SAW, betapa banyak orang yang berpuasa dan bagian dari puasanya yang ia dapatkan hanyalah lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ahmad. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara perbuatan yang bisa menyanyikan ibadah puasa kita adalah berpuasa bukan karena Allah atau salah niat. Niat adalah pokok dari segala amal. Salah niat akan menjadikan puasa sia-sia. Termasuk salah niat adalah kita berpuasa bukan karena Allah. Diam-diam ada niat terselinap di dalam hati kita yang bukan karena Allah. Ada riya maupun ada pengharapan kepada selain Allah. Riya adalah salah satu bentuk kesyirikan yang sangat dibenci Allah. Karenanya ibadah semacam itu tertolak dan akan menjerumuskan pemiliknya ke dalam api neraka. Allah Subhanahu wa taala berkata, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhan. Al-Kahfi ayat 110. Niat adalah roh amal, inti dan sentinya. Amal menjadi benar karena niat yang benar. Sebaliknya, amal jadi rusak karena niat yang rusak. Ibnu Mubarak rahimahullah berkata, berapa banyak amalan yang sedikit bisa menjadi amal besar karena niat, dan berapa banyak amalan yang besar bisa bernilai kecil karena niat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu perkara yang dapat menyia-nyiakan puasa kita adalah percaya dengan klinik. Karena orang yang percaya kepada dukun, membaca nasihat paranormal dan sejenisnya, ia telah menyekutukan Allah. Ketika seseorang telah menyekutukan Allah, maka seluruh amal ibadahnya menjadi sia-sia. Allah berkata, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan nabi-nabi yang sebelummu. Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Al-Bukhari ayat 25. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi untuk meramal atau dukun dan membenarkan apa yang ia katakan, sungguhnya ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu hal yang bisa menjadikan ibadah puasa kita sia-sia adalah penyakit tetangga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulan disebut-sebut banyak mengerjakan sholat, puasa dan sedekah. Hanya saja ia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Rasulullah SAW menjawab, dia neraka. Laki-laki tadi bertanya lagi, wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulan disebut-sebut sedikit mengerjakan puasa, sedekah dan sholat. Hanya saja ia tidak menyakiti tetangganya dengan lisannya. Rasulullah SAW berkomentar, dia surga, dia di sini. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Di samping itu, memutus silaturahmi juga menjadi penyebab tertolaknya semua amal ibadah, termasuk ibadah puasa. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Allah tidak menerima amalan orang yang putus dari silaturahim. Hadis riwayat Ahmad. Ketika seluruh amal ibadah itu tertolak, bisa dipastikan ia tidak akan masuk surga. Diriwayatkan dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, seorang pun memutus silaturahim tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hukuman bagi orang yang memutus tali silaturahim tidak hanya akan dirasakan di akhirat, namun di dunia ia akan merasakannya. Ia bisa mati dalam kondisi yang mengenaskan
subhanahu diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang memutus tali kekeluargaan atau berpuasa, maka ia akan melihat akibatnya buruk, buruknya sebelum ia meninggal. Silsilah hadis as-sahihah al-Albani. Demikianlah beberapa hal yang bisa menjadi ibadah puasa menjadi sia-sia alias tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu diperhatikan bahwa puasa tidak hanya sebatas menjaga diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa secara lahiriah seperti makan dan minum dengan sengaja, tapi juga harus menjaga diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan pahala puasa di sisi Allah. Demikian singkat dari saya. Mohon maaf atas segala salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Khuzu Qur'an.